Nama saya Ahnaf Sabit Ataki dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Syedatan Ilmi Sihorahim, saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya Muhammad Al-Fatih Ayas dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Muhammad Vino Raihan dari kelas 11 MIPA 2. Nama Muhammad Nabil Birotomo, kelas 11 MIPA 2. Pertama-tama, soalnya sejak SMP sudah tahu kalau misalnya ada kegiatan overseas, terus tiba-tiba diajak teman, jadinya minta izin dulu, terus dibolehin. Ya, ini kayak spontan aja gitu awalnya. Dengar ada info info overseas gitu, tiba-tiba langsung minat gitu buat daftar. Akhirnya daftar. Ya, awalnya kan dengar dari wali kelas, terus kepikiran ikut nyari pengalaman. Tapi kepikiran harga juga. Terus ditawarin orang tua ya, jadi ikut aja. Yang pertama sih uang sangu, habis itu niat. Nah, yang paling penting ini mental sama strategi cara hafalannya gimana nanti di sana. Yang pertama ada niat, pasti. Teruskan niat. Yang kedua ada uang, yang tentunya tidak sedikit. Yang ketiga ada mental juga. Nyari pengalaman. Terus kalau ikut kan nanti dapat uang sangu juga, bisa ditabung. Sama nyari liburan. Motivasi yang pertama membahagiakan orang tua, bisa dalam bentuk banyak hal. Mungkin dalam mencapai pencapaian di sana seperti hafidz 30 juz atau sertifikat yang lainnya. Lalu juga untuk menambah pengalaman di sana. Pertamanya tuh agak kaget gitu, karena gak nyangka aja gitu, tiba-tiba udah ke Mesir gitu. Kesan saya sih di sana tuh beda jauh sama Indonesia. Nah, kalau di sana tuh banyak anjing berkeliaran, terus mobil parkir nggak bener, terus sama cuacanya lumayan panas juga di sana. Nah, untuk kegiatannya dari pagi itu dari jam 6 sampai jam 9 ada hafalan Quran biasa. Habis itu dari jam 10 sampai jam 1 kita sekolah bahasa Arab. Nah, nama sekolah bahasa Arab itu Markas Nil. Nah, habis dari Markas Nil itu kita pulang ke apartemen masing-masing untuk tahsin bersama Syekh. Setelah itu kembali hafalan seperti biasa sampai jam 10 malam. Kegiatan sehari-hari ngapalin. Jam 9 Markas Nil, kayak les bahasa Arab sampai duhur ya. Sampai jam 2 lah. Habis itu malamnya ngapalin, habis tidur. Kegiatan dari pagi itu bangun, habis itu sholat subuh, habis itu setoran sampai jam 9, kurang lebih jam 9 pagi. Habis itu persiapan ke Markas Nil sampai jam 10. Jam 10-an kita berangkat ke Markas Nil, terus kita pulang dari Markas Nil sekitar jam 1-an. Nah, dari jam 1 itu ntar kita pulang ke syakoh masing-masing. Dari Markas Nil ke syakoh itu kurang lebih ya 15 menit lah ya. Nah, habis itu dilanjut istirahat, habis itu halaqah bareng Syekh sampai jam 5, kurang lebih sampai jam 5 sampai jam setengah 6. Habis itu persiapan salat maghrib, istirahat sampai jam 7. Jam 7 halaqah lagi sampai jam 10. Habis itu tidur lagi. Pengalaman sih banyak yang berkesan, cuman gimana ya? Jalan-jalan Ke Gunung Sinai. Pengalaman yang berkesan sih waktu itu rihlah ke museum. Nah, waktu itu saya ngiseng foto mumi yang padahal nggak boleh difoto. Nah, di situ saya dipanggil petugasnya, mau dipanggil sama bosnya sama polisi. Tentunya yang berkesan paling di traveling pertama, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Lalu juga saat menghafal Al-Quran juga, di mana beda sekali menghafal Al-Quran di Indonesia sama menghafal Al-Quran di Mesir. Beda sekali jauh. Ada
ada piramid, museum, terus Sungai Nil, gurun pasir juga, dan yang paling bagus itu di sana Alexandria. Tempat-tempat yang pernah kunjungin itu yang pertama piramid, Yang kedua ada Pantai Ajibah, yang ketiga adalah Sungai Nil, yang keempat ada Kota Alexandria, yang kelima ada Gunung Tur Sinai. Ada apa, piramid, Sinai, Siwa, Alexandria, banyak lagi. Piramid, Sphinx, Sinai, Matur Siwa, dan lain-lain. Setiap hari ada, kalau Jumat sama Sabtu itu cuma paginya. Al-Quran intens, kita menghafal setiap hari 24 jam, enggak 24 jam, dari mulai subuh sampai selesai Isya. proses pembelajaran Al-Quran kurang lebih 11-12 kayak di sini, cuman bedanya mungkin waktunya lebih lama di sana dan lebih banyak di sana. Untuk pembelajaran Al-Quran ada 3 waktu sebenarnya, dari pagi, terus siang tasin sama syekh, sama malam setoran lagi. Ustadz Yahya. Syekh Usama. Namanya Ustadz Yahya, itu beliau yang menerima setoran saya. Guru favorit saya Ustadz Fauzi, beliau adalah guru bahasa Arab saya. Guru favorit kalau saya itu di Markas Nil, namanya Ustadz Fauzi. Itu guru saya yang menurut saya itu dia baik, terus beliau suka nyapa kalau ketemu di jalan, ya pada umumnya gitu. Buat adik kelas yang mau ikut overseas tahun berikutnya, saran saya sih mending lurusin niat dulu, habis itu taatin peraturan yang ada di sana dan jangan bandel. Lurusin niat, ketahui persis apa niatmu ke sana. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman di sana, karena di sana banyak sekali macam-macam orang di sana. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan orang tua. Harus disiapin mentalnya sih, terus juga emang persiapannya juga harus matang, nggak boleh setengah-setengah gitu, karena emang di sana kita jauh dari orang tua, ya harus benar-benar siap gitu, apapun resikonya juga harus siap gitu.